Farida, selamat pagi. Selamat pagi Ibu Kepala. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, hari ini anak-anak lagi semangat Bu, jadi saya sangat semangat sekali untuk mengajar hari ini. Baik, ceria sekali ya Ibu ya, kelihatannya hari ini. Oke, Ibu Farida sudah menerima jadwal ya? Sudah Ibu, kemarin Pak Sahid ada kasih ke saya. Oh iya, baik. Jadi Ibu Farida sudah tahu ya jadwalnya hari ini kita akan buat apa, besok kita akan buat apa ya? Oke, baik. Lalu Ibu Farida besok masuk di kelas berapa? Besok saya di kelas 6A Ibu. Di kelas 6. Jam berapa ya? Itu jam 9 dan jam 10. Baik. Terus modul ajar atau perangkat Ibu sudah diserahkan ke saya. Sudah Ibu, ini Iya. ada di sini, silakan dilihat. Baik. Ya, terima kasih Ibu. Jadi Ibu mengambil mata pelajaran apa? Besok matematika Ibu. Kalau mengambil mata pelajaran matematika, kira-kira tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajaran matematika yang besok saya ingin sampaikan itu ada dua Ibu. Pertama itu anak-anak memahami bentuk-bentuk bangun ruang sesuai dengan jenisnya. Kemudian yang kedua, anak-anak menjelaskan bangun ruang berdasarkan ciri-cirinya. Oh iya. Jadi setelah ini menjelaskan ya. Baik. Terima kasih Ibu. Lalu kira-kira dari tujuan pembelajaran itu apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang saya ingin kembangkan itu anak-anak bisa membedakan antara bentuk bangun ruang yang satu dan yang lain. Oh ya, baik Ibu. Lalu kira-kira dari sudah dikembangkan itu lalu untuk ukuran keberhasilan yang ingin Ibu capai itu apa? Ya, nanti saya ingin anak-anak bisa melihat bahwa bangun ruang itu tidak semuanya sama. Jadi dia bisa mengidentifikasi antara nama bangun ruang dengan bentuknya. Sehingga ketika anak-anak sudah mengidentifikasi, maka kalau untuk keberhasilan dari tujuan pembelajaran yang sudah saya buat itu dinyatakan tercapai. Iya, baik sekali ya. Jadi anak-anak diajak untuk mengidentifikasi sehingga mereka bisa paham Ibu ya. Iya, baik Ibu. Jadi setelah semuanya itu nanti Ibu tolong mempersiapkan diri dengan baik supaya besok bisa bersemangat dengan anak-anak dan bisa menghasilkan energi-energi positif untuk mereka ya Ibu ya. Baik. Jadi kalau ada yang memang belum lengkap atau belum ada, silakan dalam beberapa waktu ini Ibu bisa mempersiapkan itu, dan nanti setelah Ibu mempersiapkan itu Ibu bisa membawa lagi ke saya untuk saya koreksi kembali. Siap Ibu. Ya baik Ibu, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan untuk Ibu, dan silakan mempersiapkan diri dengan baik. Sampai jumpa besok hari Ibu ya. Sampai jumpa Ibu. Terima kasih selamat siang Ibu. Oke, selamat siang Ibu Farida. Selamat siang Mama Kepala. Baik, terima kasih Ibu Farida. Karena tadi kita sudah ada sama-sama di dalam kelas, Ibu sudah menampilkan yang terbaik ya pada saat observasi, dan sekarang saya panggil Ibu ke sini bukan untuk mau menghakimi Ibu atau menyalahkan Ibu, tidak. Tapi sekarang Ibu ada di sini, kita sama-sama untuk membahas hal-hal yang teknis terjadi tadi di dalam kelas ya Ibu ya. Tapi sebelumnya itu saya ucapkan terima kasih ya Ibu ya, karena Ibu sudah melalui proses ini. Nah, tadi kira-kira setelah Ibu mengajar, kira-kira menurut Ibu nih, hal-hal apa yang memang menurut Ibu masih kurang dan itu harus dikembangkan? Oh iya, menurut saya tadi terkait yang pembelajaran tentang bangun ruang itu Ibu, yang perlu saya perbaiki seperti mengkondisikan kelas. Yang pertama tadi sedikit agak ricuh karena anak-anak konsentrasinya terpecah ketika mendengarkan instruksi saya. Kemudian akhirnya anak-anak itu saat pelaksanaan itu
menjadi bingung kembali karena saya melakukan instruksi tapi anak-anak ribut sendiri. Akhirnya pada pelaksanaan proyeknya mereka membuat pota dari bangun ruang itu mereka bingung sendiri. Seperti itu yang menjadi kendala saya waktu pembelajaran tadi. Baik Ibu, terima kasih ya. Terus kira-kira setelah tadi melakukan pembelajaran di kelas, kira-kira apa yang Ibu rasakan sekarang? Yang saya rasakan sih belum terlalu puas juga Ibu, karena ada beberapa langkah pembelajaran tadi yang terutama yang sudah saya sebutkan tadi itu anak-anak kurang memperhatikan waktu instruksi pembuatan proyek dilakukan, sehingga ketika eksekusi proyek mereka bingung langkah pertama apa yang mereka harus lakukan. Padahal waktu itu saya sudah kasih petunjuk, tapi mungkin karena suasana yang bising yang tidak kondusif membuat mereka tidak jadi konsentrasi. Baik Ibu, jadi itu perasaan Ibu ya. Kemudian kira-kira dari situ bagian mana dari pembelajaran yang Ibu lakukan tadi yang menurut Ibu nih sudah berjalan dengan baik? Menurut saya bagian yang sudah berjalan mulai dari apersepsi itu anak-anak sudah memahami apa yang diperlukan saat nantinya ketika keluar dari sekolah tentang bangun ruang itu. Mereka sudah tahu fungsinya bahwa bangun ruang itu ada di kehidupan sehari-hari, mulai dari di rumah, bentuk rumah, kemudian ada bentuk benda-benda di sekitar, itu merupakan konsep bangun ruang. Saya merasa bahwa apa yang jadi tujuan pembelajaran saya mengidentifikasi bangun ruang itu sudah terlaksana. Kemudian pada bagian-bagian tertentu pada kegiatan inti itu ada beberapa miss yang mungkin yang tadi itu Ibu waktu instruksi pembuatan proyek, tapi ketika evaluasi saya melihat anak-anak sudah mulai belajar mengaplikasikan sehingga mereka bisa merefleksikan apa yang sudah mereka pelajari, yaitu ternyata bangun ruang itu bisa dibentuk menjadi beberapa bangunan dan itu ada di sekitar mereka. Baik sekali Ibu ya penerapannya, jadi sudah ada kemajuan atau perkembangan sedikit-sedikit kepada anak-anak ya. Lalu kira-kira menurut Ibu bagian mana yang mesti harus ditingkatkan lebih baik lagi? Bagian yang menurut saya yang harus ditingkatkan tuh Ibu di bagiannya pengelolaan proyek itu. Itu mungkin nanti saya harus melakukan ice breaking kali ya Ibu ya. Mungkin anak-anak mungkin sudah agak bosan pada kegiatan inti. Jadi saya nanti rencananya membuat ice breaking agar anak-anak kembali konsentrasi, sehingga waktu saya melakukan instruksi pembuatan proyek mereka sudah bisa konsentrasi. Kemudian juga waktu pelaksanaan membuat kota itu nanti saya rencananya mau keliling dulu Ibu, supaya apa yang pemahaman komunikasi antara saya dengan siswa itu bisa saya arahkan kembali saat saya keliling di setiap kelompok. Jadi tujuannya mulai mengerucut ya Ibu ya. Baik. Terus kira-kira menurut Ibu respon siswa bagaimana dalam pembelajaran yang terjadi itu? Yang tadi menurut saya responnya sudah sangat bagus, sangat ceria, kemudian semangat, dan mereka antusiasmenya sangat luar biasa. Baik Ibu. Lalu kira-kira strategi apa yang Ibu gunakan untuk membuat siswa nanti lebih aktif lagi? Untuk kedepannya ya Ibu ya, strategi yang akan saya lakukan itu lebih ke mungkin kuis mungkin Ibu, supaya supaya lebih interaktif, anak-anak juga lebih berlomba-lomba antar kelompok supaya bersemangat sehingga mereka termotivasi untuk saling menjawab antara satu dan yang lain begitu Ibu. Baik. Jadi tadi metodenya yang dipakai itu kuisis ya? Kuisis untuk menarik minat peserta didik ya. Baik Ibu. Mungkin ada langkah-langkah konkret yang bisa Ibu buat atau ambil untuk pembelajaran selanjutnya?
Ya, untuk langkah konkretnya terutama persiapan untuk kuisis dulu, Ibu. Iya. Itu jelas saya harus membuat kuisnya dulu. Kemudian juga saya mungkin akan menghiasnya beberapa game di kuisis sehingga anak-anak menarik, Iya. tertarik, bukan hanya sekedar bahwa matematika itu jadi bosan gitu. Betul ya. Saya ingin menampilkan dengan ilustrasi yang bagus sehingga nanti pasti saya membutuhkan laptop, kemudian infokus, Iya. kemudian kuisis itu sendiri, serta mungkin nanti ada bantuan mungkin dari teknisi dan nanti dari TU, mungkin kabel roll itu belum ada di kelas saya, jadi nanti saya minta saja. Baik, jadi nanti kalau ibu punya kesulitan atau apa bisa hubungi saya sebagai kepala sekolah, nanti saya sampaikan kepada teman-teman. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita hari ini dan sukses terus untuk Ibu ke depannya ya. Baik. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Selamat Kepala, siang. terima kasih atas masukannya. Saya undur diri. Baik.